Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di era serba cepat seperti sekarang, kita pasti sering berinteraksi dengan layanan pengiriman barang dan dokumen. Entah itu saat berbelanja online, mengirim surat ke kerabat, atau bahkan menerima paket penting. Tapi, pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sebenarnya proses ini di balik semua kiriman tersebut? Di balik setiap paket yang sampai di tangan kita, ada sebuah sistem logistik yang kompleks namun terstruktur, yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan inti dari sistem itu adalah sebuah proses vital yang kita kenal dengan sebutan CPTD, Collecting, Processing, Transporting, dan Delivering. Dalam video kali ini, kita akan membongkar tuntas setiap tahapan dari proses CPTD ini. Kita akan memahami apa itu CPTD, apa tujuan dan fungsinya, serta untuk apa saja proses ini digunakan. Lebih dari itu, kita juga akan menyelami secara detail setiap langkahnya, mulai dari bagaimana sebuah kiriman itu dikumpulkan, diproses, diangkut, hingga akhirnya diserahkan langsung ke tangan Anda. Kita juga akan membahas dokumen-dokumen penting apa saja yang terlibat, serta divisi-divisi yang bekerja keras di setiap tahapannya. Jadi, siapkan diri Anda untuk melihat lebih dekat dapur operasional logistik, dan mari kita mulai petualangan kita dalam memahami dunia CPTD. Stay tune, tetap di sini. Proses CPTD adalah serangkaian tahapan fundamental dalam manajemen logistik dan rantai pasok yang memastikan pergerakan barang atau informasi dari titik asal ke titik tujuan akhir secara efisien dan efektif. CPTD merupakan singkatan dari Collecting, Processing, Transporting, dan Delivering. Tujuan utama dari CPTD adalah untuk memastikan bahwa barang atau informasi diterima, disiapkan, dipindahkan, dan diserahkan kepada penerima yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang sesuai. Fungsi dari CPTD ini meliputi yang pertama, optimalisasi aliran barang. Ini memastikan pergerakan dari barang yang lancar dan terkoordinasi. Yang kedua, efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam seluruh siklus logistik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, menyediakan layanan pengiriman yang andal dan memenuhi harapan pelanggan, serta manajemen informasi, mengelola data dan dokumentasi yang relevan di setiap tahapan. Proses CPTD digunakan dalam berbagai industri yang melibatkan pergerakan fisik barang atau informasi seperti jasa kurir dan pos, seperti yang diterapkan di PT Pos Indonesia untuk layanan pengiriman surat dan barang. Kemudian juga digunakan pada industri manufaktur dalam pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk jadi. Kemudian ada juga digunakan pada e-commerce untuk pemenuhan pesanan, pengemasan, dan pengiriman produk ke konsumen. Juga digunakan di retail untuk distribusi stok dari gudang ke toko, dan juga digunakan pada industri logistik dan kargo untuk mengelola pengiriman dalam skala besar, baik domestik maupun internasional. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah paket atau surat bisa sampai di tangan seseorang, melintasi kota, pulau, bahkan negara? Semua itu terjadi berkat sebuah proses yang terstruktur dan terintegrasi yang kita kenal sebagai CPTD, Collecting, Processing, Transporting, dan Delivering. Mari kita selami lebih dalam setiap tahapannya, mengambil PT Pos Indonesia sebagai salah satu contoh nyata bagaimana proses ini berjalan dalam skala besar. Semua dimulai dari tahap collecting atau pengumpulan.
Collecting adalah tahap inisiasi di mana semua barang atau informasi yang akan dikirim dikumpulkan dari berbagai sumber. Ini bisa berarti mengumpulkan bahan baku dari pemasok di sebuah pabrik, data pesanan dari sistem e-commerce, atau dalam konteks layanan pengiriman seperti di PT Pos Indonesia, ini adalah proses pengumpulan seluruh kiriman surat dan paket yang berasal langsung dari pelanggan di loket atau dari bis-bis surat yang tersebar di kota. Tujuan utamanya adalah memastikan semua barang yang akan diproses telah berada di satu titik awal untuk selanjutnya diolah. Di fasilitas pemrosesan seperti PT Pos Indonesia, inilah yang terjadi pada kiriman Anda. Yang pertama, penyortiran detail. Kiriman akan dipisahkan berdasarkan tujuannya. Misalnya, paket untuk Surabaya akan dipisahkan dari paket untuk Medan. Ini dilakukan secara otomatis dengan mesin sortir canggih atau manual oleh petugas. Layanan tertentu seperti kilat khusus akan diprioritaskan. Selanjutnya, verifikasi data dan pencetakan label. Tim divisi operasional pemrosesan akan memverifikasi ulang semua data yang telah diinput pada tahap collecting. Jika ada human error atau data yang kurang lengkap, mereka akan memperbaikinya. Setelah itu, label pengiriman yang berisi informasi detail kiriman, barcode, dan nomor resi akan dicetak dan ditempelkan pada paket. Berikutnya, pengemasan dan konsolidasi. Paket-paket yang akan menuju destinasi yang sama akan dikumpulkan dan dikemas ulang, seringkali dimasukkan ke dalam karung khusus atau kontainer besar. Ini bukan hanya untuk kerapihan, tapi juga untuk menghemat ruang dan melindungi kiriman selama perjalanan. Berikutnya, pembuatan manifest keberangkatan. Semua kiriman yang telah selesai diproses dan siap untuk dikirim dalam satu jadwal transportasi akan dicatat dalam sebuah manifest keberangkatan. Ini adalah daftar terperinci yang menjadi pedoman bagi tim transportasi, berisi informasi seperti jumlah paket, total berat, dan tujuan akhir. Dokumen utama yang menjadi hasil dari tahap ini adalah label pengiriman yang menempel erat pada paket dan manifest keberangkatan yang menjadi tiket bagi kiriman untuk melanjutkan perjalanan. Siapa yang memastikan semua berjalan lancar? Ada divisi operasional pemrosesan yang bekerja tanpa henti di pusat sortir, divisi teknologi informasi yang memastikan setiap sorting dan pencetakan label berjalan akurat. Sementara, divisi keamanan selalu siaga mengawasi area untuk menjaga aset kiriman. Setelah diproses, tibalah waktunya kiriman untuk bergerak. Ini adalah tahap transporting atau pengangkutan. Transporting adalah tahapan di mana kiriman dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, atau udara hingga mencapai fasilitas distribusi di tujuan atau titik transit selanjutnya. Bayangkan sebuah truk pengiriman yang berangkat dari Mail Processing Center di Rorotan, Jakarta, membawa ribuan paket menuju kota-kota di Pulau Jawa, atau sebuah pesawat kargo yang membawa paket melintasi samudra ke luar negeri. Tujuan utamanya adalah memastikan pergerakan barang yang cepat, aman, dan efisien. Selama perjalanan di penyedia jasa seperti PT Pos Indonesia, inilah yang terjadi pada kiriman Anda. Yang pertama, pemuatan dan pengiriman. Kiriman yang sudah terkonsolidasi dan terdaftar dalam manifest dimuat ke dalam kendaraan transportasi yang sesuai. Divisi transportasi telah merencanakan rute dan jadwal yang paling optimal. Apakah itu truk untuk antar kota, kereta api untuk jarak menengah, atau pesawat untuk antar pulau dan internasional. Setiap kiriman dipastikan berada di moda yang tepat. Selanjutnya, pemantauan dan pelacakan. Sepanjang perjalanan, lokasi kiriman terus dipantau melalui sistem pelacakan canggih. Data ini diupdate secara real-time ke laporan status pengiriman yang bisa Anda akses melalui nomor resi Anda. Ini memastikan transparansi dan memungkinkan Anda mengetahui persis di mana kiriman berada. Selanjutnya,
penanganan transit. Untuk kiriman jarak jauh, paket mungkin akan singgah di beberapa hub atau fasilitas transit. Di setiap titik transit, kiriman dibongkar, diverifikasi, dan dimuat kembali untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Contohnya, paket dari Sumatera yang menuju Kalimantan mungkin akan transit di Jakarta terlebih dahulu. Proses yang terakhir, pembongkaran di pusat distribusi tujuan. Saat tiba di fasilitas distribusi tujuan, kiriman dibongkar dengan hati-hati dari kendaraan transportasi, siap untuk tahap terakhir. Dokumen penting yang menyertai kiriman di tahap ini adalah surat jalan atau delivery order yang berisi detail kiriman dan tujuan. Untuk pengiriman udara atau laut, ada airway bill atau bill of lading, dokumen legal yang mencatat detail pengiriman. Semua ini didukung oleh laporan status pengiriman dari sistem pelacakan yang terus diperbarui. Siapa yang menggerakkan roda ini? Tentu saja divisi transportasi yang merencanakan rute dan jadwal paling efisien. Para pengemudi dan operator transportasi adalah garda terdepan di jalanan, laut, dan udara. Sementara divisi keamanan dan divisi teknologi informasi terus mengawasi dan mendukung operasional untuk memastikan setiap kiriman tiba dengan selamat. Akhirnya, kiriman telah tiba di kota tujuan. Ini adalah tahap paling ditunggu, delivering atau pengantaran. Delivering adalah tahap akhir dari proses CPTD, di mana kiriman diantar langsung ke tangan penerima di alamat tujuan. Bayangkan seorang kurir yang membawa senyum dan paket Anda melintasi gang-gang sempit atau jalanan ramai di kota tujuan. Untuk memastikan kiriman sampai tepat di depan pintu rumah, ini adalah tahap krusial yang menentukan kepuasan pelanggan. Beginilah cara kiriman sampai ke pintu rumah penerima, seperti yang dilakukan oleh kurir PT Pos Indonesia. Proses yang pertama yaitu adalah penyortiran akhir atau last mile sort. Sesampainya di kantor pos pengantar atau sentra kurir di kota tujuan, paket disortir lagi. Kali ini kiriman dipilah berdasarkan area pengantaran spesifik, memastikan kurir memiliki rute yang paling efisien. Proses yang kedua, pemuatan ke kendaraan kurir. Kiriman dimuat ke dalam motor atau van milik kurir yang dikenal sebagai last mile delivery. Setiap kurir memiliki daftar kiriman yang harus diantarkan di areanya. Langkah berikutnya, pengantaran ke alamat penerima. Para kurir berdedikasi akan menempuh rute yang telah ditentukan, siap mengantarkan paket. Mereka adalah ujung tombak layanan. Berikutnya, verifikasi dan bukti penerimaan, proof of delivery atau POD. Saat paket diserahkan, kurir akan melakukan verifikasi penerima, seringkali dengan menanyakan nama atau memeriksa identitas. Kemudian, penerima akan diminta untuk menandatangani bukti terima atau POD, baik secara manual pada kertas atau digital pada perangkat kurir. Ini adalah konfirmasi resmi bahwa kiriman telah diterima dengan baik. Terakhir, penanganan kasus khusus. Jika penerima tidak ada di tempat, alamat tidak ditemukan, atau ada masalah lain, kurir akan mencoba melakukan pengiriman ulang pada hari berikutnya, atau jika memungkinkan, paket akan disimpan di kantor pos terdekat untuk diambil oleh penerima. Divisi Customer Service akan selalu siap membantu jika ada kendala. Dokumen terpenting di sinilah adalah bukti terima POD yang menjadi dasar laporan status delivered di sistem pelacakan. Kurir juga membawa daftar pengantaran untuk setiap rute. Siapa pahlawan di balik pengantaran ini? Tentu saja para kurir yang berdedikasi dan ramah. Mereka adalah ujung tombak layanan pengiriman. Di belakang mereka, Divisi Customer Service selalu siap membantu pertanyaan pelanggan serta status pengiriman dan masalah pengantaran. Dan Divisi Operasi Kantor Pos memastikan semua operasional berjalan lancar, termasuk jika ada layanan pengambilan di kantor pos. Kita sudah menjelajahi setiap tahapan vital dari CPTD. Bagaimana kiriman dikumpulkan, diproses dengan cermat,
ditransportasikan melintasi berbagai medan, hingga akhirnya diantarkan langsung ke penerima. Contoh PT Pos Indonesia menunjukkan skala dan detail yang diperlukan untuk memastikan jutaan kiriman sampai ke tujuan. Proses ini adalah tulang punggung perekonomian modern, memungkinkan bisnis bergerak dan individu tetap terhubung. Memahami CPTD membantu kita menghargai setiap langkah dalam pergerakan barang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berikan masukan atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.